Kita jumpa lagi di Best Education. Kali ini kita belajar tentang gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, di mana benda akan menempuh dua posisi sekaligus, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita katakan nanti di sini ada benda, ini kita tembakkan sehingga dia nanti bergerak dengan lintasan berbentuk parabola seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada kecepatan V0. Kecepatan V0 ini terhadap arah mendatar membentuk sudut elevasi alfa. Kemudian kita lihat kalau arah vertikal ini nanti gerakan adalah gerak lurus berubah beraturan, maka rumus-rumus yang kita gunakan adalah rumus GLBB. Sedangkan arah mendatar adalah GLB atau gerak lurus beraturan, tentu rumus yang kita gunakan adalah rumus GLB. Kita lihat V0 ini nanti bisa kita urai, ada Vx. Vx ini kita gunakan untuk mencari setiap komponen yang arah mendatar terhadap sumbu X, di mana Vx karena dia di samping sudut, ini di samping sudut adalah V0 cos alpha. Sedangkan terhadap sumbu Y ini kita katakan V0 Y. Jadi di sini kita buat V0 karena terjadi perubahan, gerak lurus berubah. Sedangkan arah mendatar karena dia tetap, kita tulis Vx saja. Di mana V0 Y itu sama dengan V0 sin alpha. Ini kita pergunakan untuk mencari setiap komponen terhadap arah vertikal. Oke, kita katakan di sini ada H. Kalau ini H maksimum, syaratnya itu adalah kecepatan akhirnya harus sama dengan 0. Karena H ini arah vertikal, maka yang terhadap vertikal atau terhadap sumbu Y, VTY sama dengan 0. Tetapi perlu diingat untuk arah mendatar ini selalu ada Vx. Vx ini konstan. Dia sama, di atas dan di bawah sama, ini perlu diingat. Oke, dari rumus GLBB sebelumnya kita peroleh bahwa H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Karena dia arah vertikal, maka kita buat tadi untuk gerak parabola V0Y. Di mana V0Y itu adalah V0 sin alpha, jadi tinggal kita masukkan H maksimum sama dengan V0 sin alpha kuadrat dibagi 2G. Hasilnya bisa kita buat H max sama dengan V0 kuadrat, ini V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Inilah untuk mencari H maksimum. Sedangkan waktu untuk mencari jarak terjauh, bisa pertama kita cari dulu waktu sampai titik tertinggi. Kita cari dulu waktu untuk titik tertinggi, VTY sama dengan V0 Y dikurang G kali T, H maksimum. Kalau di sini sudah H maksimum, perlu diingat bahwa kecepatan akhirnya harus 0. Jadi ini sama dengan 0. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti G kali T H max sama dengan V0 Y. V0 Y ini adalah V0 sin alpha, jadi bisa kita buatkan di sini. TH max sama dengan V0 Y per G, atau V0 sin alpha per G. Ini untuk mencari H maksimum. Sedangkan X maksimum adalah 2 kali TH maksimum, karena waktu sampai ke titik ini tadi adalah 2 kali sampai titik tertinggi. Kita tuliskan TX max sama dengan 2 kali TH max. Atau kalau ditanya berapa waktu selama di udara, berarti kita cari TX max. Oke, kita masukkan TH maxnya V0 sin alpha per G tadi, hasilnya menjadi TX max sama dengan 2 kali V0 sin alpha per G. Jadi TX max ini nanti yang kita pergunakan. Kalau ditanya X maksimum nanti kita dari rumus X ini, di mana X sama dengan Vx dikali T. Vx adalah V0 cos alpha dikali T. Jadi kalau X maksimum berarti TX max, tinggal kita masukkan yang ini. Hasilnya sama dengan V0 cos alpha dikali 2 kali V0 sin alpha per G. V0 dikali V0 sama dengan V0 kuadrat. Cos alpha dikali sin alpha setengah sin 2 alpha. Setengahnya habis ke sini. Sin 2 alpha per G. Ini dia hasilnya. Oke, ini yang kita pergunakan untuk gerak parabola. Selanjutnya kita lihat soalnya. Soal nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak tembak peluru dalam arah mendatar adalah 1000 meter, maka kecepatan awal peluru adalah
Berarti tinggal kita lihat pembahasan dari sini. X maksimum itu sama dengan 1000 meter. Kemudian sudut elevasinya adalah 45. Yang ditanya adalah berapa V0 jika X-nya tadi adalah 1000. Tinggal kita masukkan ke persamaan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kita masukkan X max-nya 1000 sama dengan V0 kuadrat sin 2 kali 45. 2 kali 45 sama dengan 90. Jadi kalau kita kali ini hasilnya menjadi 10.000. Jadi bisa kita tulis di sini 10.000 sama dengan V0 kuadrat sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Jadi bisa kita buatkan V0 kuadrat sama dengan 10.000 karena ini sama dengan 1. Akar dari 10.000 maka V0 sama dengan 100 meter per sekon. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka besar sudut elevasi penembakan adalah. Kita lihat pembahasannya, kita tulis dulu yang diketahui. V0-nya itu 1,4 kali 10 pangkat 3, karena ini kecepatan awal. Kemudian X sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, G 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya sudutnya sama dengan berapa, jadi kita masukkan ke persamaan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. X max-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3, ini kita kuadratkan sin 2 alfa per 9,8. Kita lanjutkan, berarti 2 kali 10 pangkat 5, 1,4 kuadrat 1,96 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 3 dikuadratkan per 9,8 sin 2 alfa. Ini bisa kita coret. Hasilnya sama dengan 0,2. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 di sebelah kiri ini 0,2 kali 10 pangkat 6. Kita kalikan 0,2 dengan 10, ini jadi 10 pangkat 5. Sehingga kita tulis 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 sin 2 alfa. Ini kita coret habis. Berarti ini 1. Sin daripada 1 itu sama dengan 90. Jadi bisa kita buat 2 alfa sama dengan 90 karena 1 itu sin dari 90. Berarti alfa sama dengan 90 per 2 sama dengan 45 derajat. Berarti jawabnya adalah yang D. Lanjut soal nomor 3. Dikatakan sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 9,8 meter per sekon membentuk sudut sin alfa sama dengan 4 per 5, G 9,8 meter per sekon kuadrat, dan lapangan golf datar. Maka lama waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai di permukaan lapangan lagi adalah, berarti waktu selama di udara. Kita lihat pembahasannya, berarti kita buatkan kebersamaan Tx max sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Ini waktunya, V0-nya 9,8 ini. G-nya 9,8 juga sama, berarti kita buat 2 kali 9,8 sin alfa 4 per 5. G 9,8 kita coret, ini habis. 2 kali 4 sama dengan 8 per 5 sama dengan 1,6 sekon. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.